Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zuri Melati, NIM saya 857985551. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas 2 filsafat ilmu yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena ia menjadi dasar memperoleh pengetahuan, pendidikan, serta tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Pendidikan itu sendiri berhubungan, keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memperkuat pendidikan, dan pendidikan yang bermakna turut mengembangkan filsafat ilmu. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat konsistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dan ilmu di pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi, yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek apa yang harus dipelajari, serta realitas dalam ilmu pendidikan. Yang kedua epistemologi. Epistemologi yaitu mengkaji bagaimana ilmu pendidikan diperoleh, metode apa yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti moral, etika, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Itu pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus dan transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi ruang. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, pendidikan yang baik akan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya, dan mencari solusi terhadap berbagai masalah. Dari proses tersebut muncul ide-ide dan pemikiran baru yang dapat memperkaya kajian filsafat ilmu. Oleh karena itu, pendidikan yang bermakna tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membantu perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang bermakna tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membantu perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai sebagian dari nilai pendidikan. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena memberikan dasar untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan yang benar, serta tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu menganalisis serta menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan serta secara lebih mendalam. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena memberikan dasar untuk memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan yang benar, serta tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu menganalisis serta menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan serta secara lebih mendalam. Di
sisi lain, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga berkontribusi pada perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran, ide, dan inovasi baru. Dalam praktiknya, filsafat ilmu diterapkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan pembelajaran, agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkarakter bermanfaat bagi masyarakat.